Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita, kita lanjut lagi dari mata kuliah organisme pengganggu tanaman, pertemuan ketiga yang berjudul pengendalian hama. Di sini kita lihat prinsip dari pengendalian hama dan tujuannya itu mengupayakan agar populasi tidak menimbulkan kerugian melalui cara pengendalian kerugian yang efektif, menguntungkan dan aman terhadap lingkungan. Nah, di sini tujuan dari pengendalian itu sendiri lebih dari pengelolaan hama, bukan membasmi. Jadi apabila hama itu sudah mencapai di atas ambang ekonomi, baru kita lakukan pengendalian, yaitu dengan proaktif untuk upaya mengekang perkembangan hama agar populasi tetap di bawah ambang ekonomi. Itu proaktif kita dalam mengendalikan hama, jadi bukan membasmi hama. Ini reaktif upaya menekan perkembangan hama agar populasinya kembali di bawah ambang ekonomi. Dapat kita lihat dari grafik atau kurva pada umumnya berupa pengendalian kimiawi. Dapat kita lihat juga cara pengendalian hama. Yang pertama itu pengendalian hama dengan peraturan perundang-undangan atau karantina, di mana peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan kegiatan pertanian dan pengendalian hama. Di karantina di Dinas dan Pengawasan Lalu Lintas Manusia, Hewan dan Tumbuhan antar daerah atau antar pulau. Untuk hewan dan tumbuhan di karantina pertanian. Apa kita lihat di sejarah, suatu kapal tidak boleh berlabuh karena awak kapal terserang wabah penyakit dan mereka ditahan selama 40 hari. Jadi itu tadi, apabila ada masuk barang-barang dari luar, sebelum dia dibawa atau diambil oleh pemiliknya, dia harus dikarantina terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit atau terbawaannya hama dari daerah lain. Tindakan dari karantina itu sendiri itu perlakuan pestisida, pelarangan masuk, itu pemusnahan eradikasi atau sertifikasi. Itu keterangannya membuktikan bahwa tanaman, hewan tersebut sehat sehingga dapat dibudidayakan, diternakkan dan dapat keluar atau dimasukkan dari dan ke daerah atau negara lain. Jadi dari semua bahan-bahan pertanian, boleh juga dari luar masuk ke daerah kita. Jadi sebelum adanya izin untuk dikembangbiakan di daerah kita, itu harus dilakukan karantina, tindakan awal. Yang kedua itu pengendalian hama pengganggu dengan bercocok tanam atau kultur teknis. Jadi yaitu pengolahan pengerjaan tanah. Yang pertama yaitu tujuannya terhadap hama yang dalam siklus hidup mempunyai fase di dalam tanah. Contohnya itu larva famili Scarabeidae, larva pengerek batang putih pada pangkal padi yang berdiapos. Jadi ada peristirahatan dari larva kutu putih itu. Jadi dengan adanya bercocok tanam, tidak saling menyambung dari musim ke musim, ada pergantian varietas, itu bisa menghentikan
larva dari kutu putih atau dikenal dengan pengerek batang. Yang kedua, sanitasi atau pembersihan lahan terhadap sisa tanaman terdahulu atau gulmanya, pencabutan tanaman yang terserang. Nah, itu salah satu dari kegiatan sanitasi. Nah, itu termasuk dalam golongan kultur teknis juga. Pencabutan tanaman yang terserang. Selanjutnya pemupukan itu pemupukan yang berimbang, yaitu pemupukan yang dengan kebutuhan tanaman antara N, P, dan K dan unsur-unsur mikro tanaman sehat tahan serangan hama. Jadi dengan pupuk yang berimbang kita bisa memaksimalkan pengendalian hama. Jadi hama tadi tidak mudah dalam menyerang si tanaman. Yang terakhir itu ada pengairan atau irigasi secara langsung atau secara tidak langsung. Jadi secara langsung itu dengan ada pengairan irigasi, hama seperti hama-hama kutu putih atau hama penggerek batang itu akan terbawa oleh irigasi atau pengairan air irigasi atau pengairan. Secara tidak langsungnya itu perubahan iklim mikro terutama RH-nya. Jadi dengan adanya pengairan yang baik kita bisa memudahkan kita untuk mengendalikan hama. Tujuan untuk membatasi perkembangan serangan hama, contohnya itu dari pengendalian walang sangit padi. Kita ketahui walang sangit itu menyerang tanaman padi pada saat padi baru mengeluarkan malai. Pada saat itulah walang sangit menyerang malai padi. Apabila kita menanam tanaman padi ini serentak, jadi ada satuan luas serangan hama terhadap tanaman kita. Jadi hama tidak terfokus dalam satu lahan, tapi dalam satu hamparan luas. Jadi cakupan luasnya tadi terpenuhi. Karena apa? Karena menanam tanaman yang serentak tadi. Satu musim dia menanam dengan serentak, makanya si hama tidak terfokus dalam satu tempat. Itu. Pak, ini Pak. Bagaimana cara petani mengendalikan hama walang sangit? Apakah menggunakan cara alami atau menggunakan bahan kimia? Baik, Pak. Kita bicara walang sangit, kita membicarakan suatu kehidupan di hama. Dimana tadi sudah berpenjelasan sedikit tentang menanam tanaman serempak di tanaman padi di satu hamparan. Jadi dengan siklus penyerangan dari walang sangit itu sendiri kita ketahui dia menyerang di bagian malai padi yang baru keluar. Jadi ada sifat dari hama walang sangit. Jadi dia menusuk dan mengisap. Jadi belajar dari itu kita memilih cara pengendalian. Di sini kalau di pemerintah kita sudah menganjurkan itu pengendalian itu secara terpadu, secara terpadu, jadi tidak langsung bertindak menggunakan cara penanganan desa, yaitu penanganan tanaman serentak. Itu salah satu dari pengendalian hama juga, supaya hama ini dari pengertian itu kepentingan kita dalam budidaya tanaman. Jadi setelah kepentingan kita itu terlaksana, ada pengganggu, makanya dia kita sebut hama. Jadi pengendalian di sini bisa memberikan
Selanjutnya ada pertanyaan lain? Sejauh mana peran pemerintah dalam melakukan karantina? Peran pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan karantina itu sudah terstruktur dari dinas karantina, dari desa, kota, itu sudah ada yang namanya surat menyurat. Surat misalnya surat keterangan bahwa tanaman dan ini sehat, sehat. Baru tanaman itu bisa dibawa. Setelah dibawa pun melewati dari petugas karantina, itu ada yang namanya karantina tanaman yang berlaku sebelum dia ditanam di lahan kita. Itu ada karantina 40 hari digudangkan. Itu peran pemerintah dalam melaksanakan karantina itu sendiri. Karantina itu di semua ini tidak hanya tentang hama, dia lebih ke tanaman, hewan, manusia. Apabila dia dari luar, bisa dia harus ada karantina. Apalagi sekarang di masa pandemi ini, new normal, itu hal-hal seperti itu lebih tepat lagi dalam pelaksanaan atau aplikasi dari karantina sendiri. Tidak harus sama semua tanaman, manusia, hewan itu harus melewati karantina atau barang yang dari luar juga melewati karantina. Sudah kita bahas dari awal tadi pengendalian hama. Untuk sesi